Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama saya, yaitu Guru Quran Hadis. Kita akan membahas materi hari ini, yaitu materi Al-Quran Pedoman Hidup Manusia. Semuanya buka LKS-nya halaman 6. Yang pertama, bagian A, Al-Quran Pedoman Hidup Manusia. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Kata Al-Quran adalah isim ma'rifat dari kata qara'a yang mendapat tambahan kata al dan menunjuk dengan jelas artinya bacaan itu sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Adapun pengertian secara syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai perumahan kehidupan manusia. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Syura yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu tanzilur rabbil alamin, tanzalna bihi ruhil amin. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia membawa turun oleh Ruh Al-Amin atau Jibril, Ruh Al-Amin atau Malaikat Jibril. Secara istilah, para ulama berbeda dalam merumuskan definisi Al-Quran. Dr. Ar-Subhi bertempat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah SWT dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dimulai mushaf serta diriwayatkan oleh yang mutawatir membacanya termasuk ibadah. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama, berbeda-beda pendapat. Silakan anak-anak baca dan pahami pendapat-pendapat ulama. Ada 6 pendapat para ulama. Silakan kalian baca dan dilanjut dari definisi tersebut dapat disimpulkan. Nah, ini kesimpulan dari definisi yang menurut pendapat ulama tadi. Definisi bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT dengan diterima Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dengan mushaf membaca dan mempelajari yang merupakan ibadah yang bernilai pahala, diriwayatkan secara mutawatir dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di akhirat nanti. Nah, jadi ini adalah petunjuk bagi kita di akhirat nanti. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita. Dan juga Al-Quran berisi pokok-pokok perkara bagi kehidupan manusia menurut Ar-Rasyid Ridho. Pokok-pokok isi Al-Quran adalah akidah dan tauhid, al-wadud dan al-wadid, janji dan ancaman, ibadah, dan cara menggapai kebenaran, serta tarikh atau kisah-kisah umat terdahulu. Definisi Al-Quran menurut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah SWT yang bagian A. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang redaksinya langsung darinya tanpa ada perubahan. Jadi Al-Quran bukan ucapan malaikat Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu bukan ucapan malaikat Jibril atau ucapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sekedar kalimat-kalimat berbahasa Arab. Redaksi Al-Quran langsung dari Allah, langsung dari firman-Nya Allah, langsung kalamnya Allah langsung dalam berbahasa Arab dengan rangkaian kata yang indah. Tidak ada yang dapat membuat tandingan ayat-ayat Al-Quran walau hanya satu ayat atau mengubahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum rabbim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fatakun narul lati waqudun nas wal hijarah iddat lil kafirin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keagungan tentang Al-Quran dan kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah salah satu contoh surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar-benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak
akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan para nabi dan rasul pilihan, namun semua wahyu yang tidak Muhammad SAW. Adapun wahyu yang diterima Nabi memiliki adalah wahyu yang diterima Nabi Daud alaihissalam, dan Injil adalah wahyu yang diterima Nabi Isa. Adapun wahyu-wahyu Allah SWT yang diterima Nabi Yusuf lain serta tidak dibukukan, disebut suhuf. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, merupakan mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW dan juga disampaikan dengan perantara malaikat Jibril dan juga tertulis dalam lembaran-lembaran. Al-Quran tulis dalam lembaran-lembaran yang disusun menjadi satu yang disebut dengan mushaf. Jadi kalau Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan kayak bentuk buku Al-Quran yang ada di sana itu namanya mushaf. Dan juga diturunkan secara mutawatir. Mutawatir tidak terputus penyampaiannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril tanpa terputus penyampaiannya. Malaikat Jibril secara langsung mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak terputus semuanya, tidak terus menerus tanpa ada putus. Langsung malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad. Dan juga membaca Al-Quran dinilai dengan ibadah. Jadi kita membaca Al-Quran itu kita akan mendapat pahala dan dinilai satu ibadah. Satu huruf saja kita membacakan satu huruf Al-Quran itu kita akan mendapat 10 kebaikan. Contohnya kita baca saja Alif Lam Mim. Itu kan ada 3 huruf, dikalikan 10, maka kita akan mendapat 30 kebaikan. Dan juga Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah dan akhiri surah An-Nas. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 140 surah, 60 hizb, dan 6.323 atau 6.666 ayat. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Secara berangsur-angsur, secara bertahap diturunkan kepada Allah, diturunkan itu melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung, jadi dengan secara bertahap-tahap atau berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran yaitu Al-Quran diturunkan secara langsung sama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, waktu diturunkannya Al-Quran itu jadi 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran sudah ada lengkap semenjak Rasulullah. Belum diangkat menjadi Rasul namun masih tersimpan di Baitul Izzah. Sebelum Rasul itu diangkat menjadi Rasul, Al-Quran itu sudah ada. Cuman belum dikeluarkan tapi disimpan di Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap. Proses Al-Qurannya sebagai berikut. Pertama, Al-Quran diturunkan di Lauhil Mahfuz yang berada di alam malakut. Yang kedua, Al-Quran diturunkan di Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur yang dibawa oleh malaikat Jibril. Berikut cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa hasil mimpi yang besar sebagaimana wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Dan proses Al-Quran turunnya Al-Quran yaitu tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran yang pertama itu diturunkan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Lalu manusia menuju dan ketabah Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang-orang Islam tentang adanya balasan surga dan orang-orang yang beriman. Selain itu, Al-Quran diturunkan sebagai pembenar dan ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Hal tersebut sebagai dijelaskan dalam surah Yunus ayat 23 yang berbunyi, "Wa ma kana hadzal Qur'anu yaqra'u dunillah walakin tusaddiqal ladzi baina yadayhi tufasil kitabur rabbi min rabbil alamin." Selanjutnya ayat pertama dan terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa ayat pertama yang terima Nabi Muhammad SAW yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Nah, yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah itu yang di dalam surah Al-Alaq, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ayat 1 sampai 5 adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat yang pertama kali. Dan hikmah diturunkannya Al-Quran diturunkan secara langsung selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Banyak hikmah yang turunnya Al-Quran secara langsung. Surah hal tersebut dengan firman Allah surah Al-Insyirah ayat 106 sebagai berikut. Wa Qur'anal Qur'an yaqra'u 'alan nasi al-maqsad wa zalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran telah kami turunkan asur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunnya bagian demi bagian. Dan yang berikutnya yaitu masalah tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang selanjutnya keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab sempurna yang dilakukan dan dibaca bacaannya lain. Tata cara membaca Al-Quran tidak sembarangan, melainkan diatur dengan panjang pendeknya, tebal dan tipisnya bacaan, serta etika membacanya Al-Quran. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu nama-nama Al-Quran. Nah, ini adalah nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memiliki nama-nama ini itu yang fungsinya manusia sebagai berikut beberapa Al-Quran. Yang pertama Al-Furqan, pembeda, Al-Huda, petunjuk, Al-Syifa, penyembuh, Al-Kitab, Al-Zikr, pemberi kegiatan, Al-Hikmah, kebiasaan, Al-Bayan, penerangan, Al-Kalam, Al-Firman, An-Nur adalah penerang. Terima kasih, sampai jumpa. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.